sepedaan itu kurang afdol rasanya kalau kita nggak main-main camping atau main-main drop kan gitu. Kali ini saya akan menjelaskan berhubungan dengan camping. Masih dengan loncat-loncat bagaimana tekniknya dan apa saja yang harus kalian tahu, gimana agar kalian bisa tahu itu camping itu dengan cara yang benar dan fun, dan untuk biar asik juga, biar happy untuk main seperti saya ini, hobi MTB atau sepeda loncat-loncat dan sebagainya. Dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin harus kalian ketahui. Jadi akan saya coba untuk menjelaskan untuk kesalahan-kesalahan apa aja yang teman-teman harus ketahui, dan agar bisa teman-teman itu tahu kesalahan, titik kelemahan, kesalahan juganya ada di mana. Jadi kesalahan-kesalahan dari saat kita camping itu ada beberapa hal, ada beberapa faktor juga yang bisa menjadi titik poin di mana kita dirasa kayak camping itu kok susah ya, atau kelihatannya itu kayak gak gampang gitu loh. Belum saya menjelaskan apa saja yang menjadi faktor kesalahan apa aja saat kita di campingan, kita harus tahu dulu untuk settingan di sepeda. Settingannya simple, yang teman-teman harus tahu itu seat post. Jadi seat post teman-teman jangan lupa. Oke lah, kita kan karena saat dari rumah ke bike park atau kita saat menuju ke bike parknya kan seat post kita kan tinggi, kita tinggikan kan karena kita gowes kan. Jadi kalau sudah di bike park atau sudah teman-teman mau mencoba di bike park, jangan lupa menurunkan untuk seat post tersebut agar nggak menjadi penghambat saat kita camping nanti. Oke, poin ke-1 untuk kesalahan pertama itu mungkin yang membuat teman-teman susah sekali untuk bisa menemukan feel-nya atau gimana untuk bisa camping. Yang pertama itu teman-teman itu mungkin ragu, jadi banyak keraguan, jadi teman-teman nggak bisa mengendalikan diri untuk main di sepedanya, mensugesti diri untuk gimana kita bisa untuk meloncati untuk campingan seperti ini. Jadi teman-teman harus yakin dulu, sebelum mencoba harus yakin dulu bahwanya itu teman-teman bisa, kayak gitu sih. Terus untuk kesalahan kedua itu teman-teman kadang menganggap sepeda itu menjadi faktor untuk kegagalan kita atau tidak terbisahan kita untuk bisa camping. Jadi biasanya teman-teman itu menyalahkan sepeda. Jadi teman-teman, sepeda itu nggak salah apa-apa sebenarnya. Yang salah itu mindset teman-teman. Jadi sepeda apapun, aku pakai sepeda khusus kayak gini atau hardtail atau apapun, meskipun aku pakai sepeda jengki, tahu sepeda jengki teman-teman, itu bisa kalau tekniknya kita udah bener dan yakin, itu pasti kita bisa meloncati campingan kayak seperti ini. Oke, terus untuk kesalahan ketiga, teman-teman kurang mengetahui prosedur atau kurang mengetahui teknik apa itu gimana caranya untuk ngejam atau disebut juga dengan camping. Jadi teman-teman harus benar-benar mengasah tekniknya dengan benar, dengan dasar bunny hop. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk bagaimana caranya bunny hop. Meskipun bunny hop ada dua cara, ada American bunny hop dan Inggris bunny hop. Tapi yang sering aku pakai itu yang American bunny hop. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana tutorial bunny hop yang benar, itu nanti teman-teman bisa saksikan di sini. Aku taruh linknya di atas, itu ada cara bunny hop yang benar dan teknik yang
nggak terlalu banyak energi tapi dengan hasil yang maksimal. Jadi kesalahan keempat, teman-teman itu biasanya itu berambisi untuk mengangkat sepeda kayak ada di sampingan gini. Jadi teman-teman tanpa mengetahui teknik bunny hop, biasanya itu akan jumping itu hanya mengangkat roda depan. Jadi mengakibatkan banyak faktor hal, nanti ada bisa crash dan sebagainya, nanti bisa fatal. Itu kalau landingnya nggak manual, akan terbalik. Hanya itu. Kalau tekniknya bunny hop itu teman-teman dengan push di jumping ini, nah, baru ditarik, baru didorong. Nah itu namanya prelude and push. Jadi teman-teman benar-benar harus menguasai untuk teknik dengan jumping seperti ini. Terus untuk kesalahan kelima itu terburu-buru. Jadi teman-teman kalau jumping itu harus bisa merasakan feel-nya gimana. Jadi biar kita bisa tahu kapan kita mengangkat sepeda itu dan kapan kita mendorong sepeda itu. Jadi biar RTM atau melayangnya di udara itu kita benar-benar dapat. Dengan terburu-buru akhirnya kita akan berakibat fatal juga, tanpa kita merasakan kita bisa saat jumping itu oleng atau roda depan terlalu menarik atau ban roda belakang itu terlalu menjungkal. Jadi kalau terburu-buru kita akan nggak bisa mengantisipasi saat kita akan crash. Jadi kalau kita bisa merasakan bagaimana feel-nya saat di receiver dan bagaimana saat mendorong sepeda kita di atas, itu akan sangat-sangat susah. Teman-teman bisa merasakan bagaimana untuk jumping yang sangat-sangat bisa kalian kuasai dan bisa menikmati. Oke, itu faktor-faktor kesalahan yang mungkin harus teman-teman ketahui. Jadi teman-teman harus tahu di mana letak kesalahan teman-teman itu, di mana nanti teman-teman bisa koreksi dari video ini tersebut. Jadi teman-teman, kita belajar bareng-bareng, kita nikmati bareng-bareng untuk gimana untuk keseruan sepedaan dan penuh ekspresi yang sangat menyenangkan. Jadi kita buat dunia sepeda ini semakin seru dan semakin ramai. Oke? Tanpa belajar, tanpa berlatih, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Jadi kita harus belajar dan belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Let's go.